A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dan ini adalah hari ke-25 kita dalam pertemuan kita untuk membaca, membahas, mengkaji dan belajar bersama Kitab Syiyam yang telah disusun oleh Darul Ifta Al-Misriyah atau Lembaga Fatwa Mesir. Dan kita langsung buka halaman 105. Di situ kita baca Ahkamu Idul Fitr. Kali ini kita akan membahas sejumlah hukum-hukum yang berkaitan dengan Idul Fitri. Al-a'yadu sunnatun fitriyah. Jadi hari raya itu yang terus berulang setiap saat, annual setiap tahun, itu adalah suatu perkara yang fitri atau fitrah seseorang. Sunnatun fitriyah jubilan nas ala ittikhadhiha. Jadi banyak orang dimanapun senantiasa memiliki hari raya. Fakanu mundzul qidam yukhassisuna ayyaman lil ihtifal wal ijtima' wa idhar farah. Jadi orang semenjak masa lalu mereka mengkhususkan waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu untuk festival, untuk kebahagiaan, untuk berkumpul dan mengekspresikan kesenangan, untuk memperingati event-event tertentu yang terjadi pada waktu yang sama, pada hari yang sama, seperti hari kemenangan atau hari kelahiran. Dan setiap bangsa, setiap umat memiliki hari-hari tertentu yang dijadikan untuk tempat mengekspresikan kebahagiaan mereka dan juga untuk mengekspresikan kesenangan mereka, dan itu dilakukan setelah apa yang mereka alami dari kelelahan. Artinya setelah mereka lelah, mereka juga bersenang-senang. Wala hadhihi sunnah wajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ansar fil Madinah. Pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau juga menemukan kaum Ansor yang juga memiliki dua hari yang mana mereka pada dua hari tersebut mereka bersenang-senang atau mereka juga mengekspresikan kebahagiaan mereka yang mereka telah ambil dalam masa atau hari raya semenjak masa jahiliyah. Dan pada dasarnya Nabi tidak mengingkari pemikiran hari raya tersebut, akan tetapi beliau membolehkannya. Dan oleh karena itu setelah Rasulullah hijrah, beliau menggantinya dengan dua hari yang lain, yaitu yang baru, dua hari Islam, dua hari raya Islam yang berkaitan dengan dua syiar-syiar paling agung umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri berkaitan dengan puasa dan hari raya Idul Adha berkaitan dengan haji. Dan Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Fitri tersebut telah menjadikan untuk kaum muslimin agar mereka saling mengucapkan mengucapkan selamat, saling mengunjungi, dan mereka juga saling berkasih sayang, berhias dan menikmati hal-hal yang halal dari yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan mereka juga telah mempererat tali ikatan kasih sayang dan rasa cinta serta persaudaraan hatta yatimma kullu hadza bismillahi wa fi dzilli rahmatih. Dan itu semuanya terjadi atas dasar atau atas nama Allah dan dalam naungan rahmatnya, sehingga menjadikan terbukanya hari tersebut dengan penuh kebahagiaan bagi kaum muslimin. Mereka melakukan atau mereka berkumpul semuanya dengan lapisan-lapisan mereka yang berbeda-beda, lapisan sosial mereka, strata ekonomi mereka yang berbeda-beda. Mereka berkumpul dalam satu tempat dalam suatu waktu untuk sholat Idul Fitri. Yukabbiruna fiha wa yuhalliluna wa yashkurunallaha ala ma hadahum. Mereka bertakbir, bertahlil, bersyukur, dan mereka merangkul saudara-saudara mereka dari kaum fakir dan miskin. Selain itu juga sahabat semuanya di halaman 106 kita baca bahwa mereka juga merangkul orang-orang yang membutuhkan, liyastaghnu anis su'al fi hadzal yaum, agar mereka tercukupi dan tidak perlu minta-minta untuk kebutuhan pokok mereka pada hari yang penuh bahagia tersebut, hari raya Idul Fitri. Maka pada saat hari raya Idul Fitri tersebut mereka meletakkan beban kehidupan mereka sejenak untuk turut berpartisipasi dalam melaksanakan sholat dan juga saling memberikan salam, ucapan selamat, dan juga ucapan kasih sayang, maaf-maafan dan sebagainya.
Maka pada hari raya Idul Fitri tersebut telah terjadi perkumpulan atau telah terjadi hubungan antara seseorang dengan Tuhannya melalui cara ibadah, dan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya dengan cara kerjasama, saling mengasihi dan persaudaraan. Yani faqad jama'a fayakunul muslim qad jama'a fi hadzal yaum baina ittisalihi bi rabbih an tariqil ibadah. Jadi dia beribadah hubungannya dengan Allah, wal ittisal bin nas an tariqit ta'awun wa tarahum wal ikha, dan berhubungan dengan manusia dengan cara saling menolong, saling mengasihi dan persaudaraan. Oleh karena itu di akhir disebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqaihi. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka puasa, kebahagiaan ketika ia Idul Fitri, kebahagiaan ketika ia telah selesai melewati Ramadan, wa farhatun inda liqai rabbih, dan kebahagiaan ketika nanti di akhirat ia bertemu dengan penciptanya, dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, masih di halaman 106 di akhir kita baca di situ di bawah, Ihya Ulailatul Id, menghidupkan malam hari raya atau malam Idul Fitri, malam takbiran. Yusannu ihya ulailatul id bil ibadah min dzikrin aw sholatin aw ghairi dzalik minal ibadat. Disunahkan untuk menghidupkan malam-malam hari raya Idul Fitri dengan ibadah seperti zikir, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di halaman 107 di paling atas kita baca sebuah hadis, barang siapa yang berdiri sholat pada 2 malam id karena Allah dan mengharap pahala darinya, maka hatinya tidak akan mati pada saat hati-hati orang mati semuanya. Artinya maksudnya apa? Wal murad bimautil qalb. Apa yang dimaksud dengan matinya hati? Matinya hati adalah dengan kecintaannya terhadap dunia dan lupa akhirat. Waqila al-kufur, ada juga yang mengatakan matinya hati itu adalah kekafiran. Waqila al-faza' yaumal qiyamah, ada juga yang mengatakan kengerian dan ketakutan pada hari kiamat. Wa yahsulul ihya bi mu'dzamil lail kal mabit bimina. Bagaimana menghidupkan malam hari raya? Itu bisa dilakukan dengan sebagian atau sebagian besar malam sebagaimana mabit di Mina. Ada juga yang mengatakan sejenak atau 1 jam, 2 jam, dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dengan sholat isya secara jamaah dan dengan azam untuk melaksanakan sholat subuh secara jamaah juga, dan berdoa ketika sholat isya dan ketika sholat subuh. Kemudian selanjutnya takbirul id. Kita membahas tentang takbir hari raya Idul Fitri. At-takbir fil idaini sunnah inda jumhuril fuqaha. Takbir ketika Idul Fitri dan Idul Adha adalah perkara yang sunnah menurut mayoritas ulama atau mayoritas fuqaha. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan setelah ayat-ayat tentang puasa, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian menyempurnakan hitungan dan agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Dia berikan kepada kalian. Al-Baqarah ayat 185. Wa humilat takbir fil ayah ala takbir Idul Fitr. Jadi dalam ayat Al-Baqarah 185 ini tadi diartikan takbir sebagai takbir Idul Fitri. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat-ayat haji tentang haji, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, maka ingatlah, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari tertentu. Al-Baqarah 203. Dan Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-Hajj 28. Dan juga berfirman, kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Al-Hajj 37. Wa humilal dzikr wa takbir fil ayat as-sabiqah ala ma yakunu fi Idul Adha. Dalam ayat-ayat yang terakhir yang kami sebutkan tadi, itu ditafsirkannya untuk waktu Idul Adha. Jadi takbir pada hari-hari Idul Adha. Para sahabat semuanya, dimanapun kalian berada, kita buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 108. Makna takbir.
Takbir adalah mengagungkan, artinya mengagungkan. Wal murad bihi fi takbiratil id ta'zimullahi azza wa jalla ala wajhil umum, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Wa itsbatul a'zamiyah lillahi fi kalimati Allahu akbar kinayah an wahdaniyatihi bil ilahiyah, dan menetapkan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahu akbar itu adalah bentuk kinayah akan keesaan, keilahian Allah Subhanahu wa taala. Li anna tafdzil yastalzim nuqsan man adahu wa naqis ghairu mustahiq lil ilahiyah. Jadi sebenarnya ketika kita mengatakan Allah Maha Besar, Allah paling besar, kata paling terkadang kita maknai bahwa ada yang lebih di bawahnya, tetapi dalam konteks ini tidak ada yang lebih di bawahnya. Artinya yang hanya memiliki ketuhanan itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hakikat ketuhanan itu tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika syuri'at takbir fi shalat, oleh karena itu disyariatkan takbir di dalam salat, li ibtalis sujud li ghairillah, karena sujud kepada selain Allah itu batal, dilarang. Wa syuri'at takbir inda nahril budn fil haji li ibtali ma kanu yaqtaribuna bihi ila asnamihim, dan ketika kita menyembelih unta pada hari raya kurban kita juga bertakbir, karena dahulu orang-orang jahiliyah mempersembahkan binatang sembelihan mereka kepada berhala-berhala mereka. Wa kadzalika syuri'at takbir inda intihais syam, ketika selesai puasa juga disyariatkan untuk takbir, isyaratan ila anallaha yu'badu bisawmi wa annahu muntazzah an darawatil asnam, bahwa Allah Subhanahu wa taala kita sembah dengan kita berpuasa, dan bahwa Allah terlepaskan dari segala permisalan dan dari segala kebiasaan berhala-berhala dalam ayat-ayat sebelumnya yang kita sebut. Wa min ajli dzalika madati sunnah bi ayyukabbiral muslimun indal khuruj ila salatil id wa yukabbirul imam fi khutbatil id. Oleh karena itu kaum muslimin ketika hendak pergi ke salat id mereka bertakbir, demikian juga imam bertakbir ketika khutbah id. Selanjutnya para sahabat semuanya, waktuhu, tentang waktu takbir, kapan? Yundabut takbir bi ghurubi syams lailatal id. Jadi ketika tenggelamnya matahari pada malam hari raya itu disunahkan, udah mulai disunahkan untuk takbir. Di mana? Fil manazil, di rumah-rumah, wa turuq, dan di jalanan, wal masajid, dan masjid-masjid, wal aswaq, dan di pasar-pasar. Biraf is-saut lirrajul, yang laki-laki mengangkat suaranya, idharon li syiaril id, untuk menunjukkan dan mengekspresikan syiar-syiar hari raya, wal azhar idamatuhu hatta yuhrim al-imam bis salatil id, dan melanjutkan takbir tersebut sampai imam melakukan takbiratul ihram pada salat id. Amma man lam yusalli ma'al imam fayukabbir hatta yafrughul imam min salatil id wa minal khutbatain. Adapun yang tidak sholat bersama imam, maka dia bertakbir sampai imam selesai sholat id dan selesai dari dua khutbah. Para sahabat semuanya, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali esok hari dalam kesempatan dan waktu yang sama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.